Nah sekarang dengan pertumbuhan digital sebenarnya udah mulai banyak entrepreneur dari daerah dan ini yang akan membantu dan menekan biaya logistik di Indonesia. Ya baik, malam ini saya bersama Bapak Budianto Darmastono selaku Presiden Direktur dari SAP Express. Ya, iya Pak. Betul. Ya. Apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Menarik Pak, untuk pertemuan kali ini Bapak mewakili Kadin ya Pak? Ya. Di pertemuan tentang optimalisasi IKM dan UMKM di Indonesia. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan diri Pak, di Kadin sebagai apa? Oke, saya sendiri kebetulan di Kadin di periode kepengurusan di tahun ini di bawah Pak Asad Rasid, yaitu di Wakil Ketua Kompartemen Pos dan Logistik, Kurir Pos dan Logistik. Sebagai Wakil Ketua, sekaligus mewakilin dari asosiasi, yaitu Asperindo, Asosiasi Perusahaan Ekspres Pos dan Logistik Indonesia. Kebetulan saya di Asperindo sebagai Wakil Ketua Umum. Jadi saya dari Asperindo masuk Kadin untuk mewakili untuk komunitas kurir dan pos yang ada di Indonesia. Di pengurusan baru ini sebagai keterlibatan Pak Budi di background kurir ini apa yang sumbangsi apa yang akan dilakukan? Sebenarnya banyak sih PR dari anggota dari Asperindo sendiri banyak sekali karena ada beberapa hal yang menjadi isu khususnya di anggota Asperindo ya. Kita mungkin nanti lewat Kadin ataupun langsung kita dengan departemen terkait. Contohnya adalah kita melihat bahwa biaya logistik di Indonesia itu kan cukup mahal sekali ya dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Sementara produk daripada di Indonesia, produk-produk UMKM, produk-produk yang lain yang dijual lewat marketplace, pertumbuhan marketplace kan besar sekali di Indonesia. Tetapi biaya logistiknya atau biaya pengiriman cukup besar gitu. Nah, biaya pengiriman ini kan banyak sekali komponen-komponen biaya yang dibiayakan. Contohnya adalah biaya sewa gudang, baik setiap kita ngirim barang dari katakanlah dari Jakarta ke Surabaya, itu kan ada sewa gudang di Jakarta, di Surabaya, ada biaya RA dan lain-lain. Nah itu kami sebagai di Kadin mewakili dari Asperindo bagaimana biaya-biaya tersebut bisa nanti dihilangkan. Ya kalau perlu dihilangkan sehingga biaya ataupun barang tersebut yang dijual di masyarakat itu harganya tidak terlalu mahal. Nah itulah makanya kami masuk Kadin itu nanti mendorong lewat Kadin kepada pemerintah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah untuk hal seperti itu bisa dihilangkan. Itu kurang lebih seperti itu. Kalau dari Ketua Umum sendiri dari Pak Arsad, apakah ada arahan khusus Pak untuk gimana mengembangkan UMKM? Selama ini beliau karena baru, jadi memang kita sebagai kompartemen atau bidang-bidang yang membawain yang sudah dikasih tugas sama beliau itu membuat program. Nah, programnya apa kira-kira? Nah, dari program itu nanti kita bicarakan di satu forum. Nah, setelah itu baru apa kira-kira support daripada Kadin secara keseluruhan kepada pemerintah. Gitu. Nah, salah satu programnya tadi bagaimana menurunkan tingkat biaya logistik itu satu. Yang kedua, bagaimana UMKM ini bisa tumbuh, gitu. Karena kami melihat bahwa UMKM ini kan sebenarnya marketnya di Indonesia kan besar sekali ya, apalagi kalau kita market ke luar negeri. Khusus kita bicara Indonesia dulu lah. Indonesia marketnya besar. Bagaimana UMKM ini yang belum tahu digitalisasi, kita bisa bantu untuk digitalisasi, termasuk bagaimana nanti barang ini atau barang yang ada di daerah katakanlah di Malang dan lain-lain itu bisa terjual di mana saja, distribusinya bisa lancar dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Jadi terjangkau lah oleh masyarakat yang beli gitu. Intinya kan di situ nanti. Kalau Kadin melihat Pak untuk IKM ini tidak bisa berkembang atau stuck di daerah saja, itu apakah memang benar-benar hanya sekedar masalah kos logistiknya dan biaya ongkir yang mahal gitu ya Pak? Ada banyak sih menurut saya sih, selain persaingan antar produk di satu daerah, karena satu daerah A itu menjual atau memproduksi produk yang sama dengan produk di satu daerah B itu. Nah karena biaya logistiknya itu mahal, katakanlah gitu, orang Ambon mereka berjualan katakanlah kain gitu. Orang Jawa juga berjualan kain gitu. Ya, tapi kalau ini pembelinya di Jawa kan otomatis biayanya lebih murah dong daripada Ambon kan
itu contohnya sama gitu kan. Nah itu contoh pertama. Yang kedua adalah bagaimana memasarkan produk ini kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa tahu sehingga mau membeli gitu. Yang ketiga adalah bagaimana produk ini dikemas. Kan biasanya pembeli itu kan menariknya barang ini adalah dari kan nggak langsung dilihat. Kalau digital kan taunya kan pakai tahu foto yang cantik, kemasan yang cantik gitu. Jadi sehingga orang tertarik, termasuk harganya yang menarik kan gitu. Tapi kalau orang masyarakat atau UMKM yang ada di daerah-daerah ini kan mereka kurang memahamin atau kurang tahu bagaimana mengemas barang dan lain-lain, termasuk bagaimana biaya pengirimannya bisa ditekan seperti itu. Ini kan mereka belum terlalu paham. Apalagi kompetitornya juga mungkin barang-barang impor kali ya, Pak. Betul. Apalagi kalau barang-barang impor udah berat sekali kalau dari luar. Nah, ini juga salah satu program kita juga dengan pemerintah bagaimana produk-produk dari luar ini kalau bisa ya produk dalam negeri lebih banyak diproteksi gitu. Jangan mereka bersaing dengan luar pasti kita kalah. Karena di sana jauh lebih murah kan produksinya ya. Gitu. Dengan mewakili Asperindo di Kadin, Pak ya, sebagai jasa kurir atau logistik itu infrastruktur apa yang mungkin bisa Asperindo berikan untuk bisa membackup semua apa yang dibutuhkan oleh UMKM ini, Pak, untuk sisi logistiknya? Ya, sebenarnya anggota kita kan banyak sekali, ada 378 yang masuk anggota. Terus dari itu kita punya jaringan itu kurang lebih 50 sampai 60 ribu jaringan. Jumlah karyawannya itu kita udah puluhan seluruh juta. Indonesia ya, Pak? Seluruh Indonesia itu di atas 10 juta gitu yang kita bergerak. Itu hanya satu komunitas saja, belum lagi dampak terhadap ini kan banyak sekali yang ikut terdorong. Nah, jaringan kita udah luas gitu. Nah, yang kita bisa berikan kepada Kadin maupun kepada pemerintah lewat UMKM ini adalah karena memang e-commerce atau mereka jualan ini kan selama ini kan masih tradisional antara orang datang ke satu wilayah atau di satu wilayah saja. Nah, dengan adanya marketplace sekarang ini kan kalau nggak ada disupport oleh kurir kan barang nggak akan nyampe-nyampe. Nah, itulah yang akan kita berikan kepada pemerintah bagaimana UMKM ini bisa tumbuh. Nah, kita bisa mendistribusikan bukan hanya di Indonesia saja tapi bisa ke luar negeri karena jaringan kita rata-rata kan luar negeri banyak sekali gitu. Karena di Asperindo itu selain kurir domestik ada kurir internasional seperti FedEx, DHL, TNT itu semua bergabung di Asperindo gitu. Jadi bisa menggunakan jaringan-jaringan itu untuk barang-barang yang mau diekspor gitu. Itu yang akan kita support seperti itu sih. Sekalipun ada potensi ekspor yang besar mungkin, tapi fokus Kadin saat ini apakah untuk lebih ekspansif di domestik dulu? Enggak juga, bisa jadi market itu kan luas sekali. Ada beberapa market yang memang dibutuhkan di luar, ada beberapa market yang tidak dibutuhkan di luar. Nah, ini kolaborasi antara Kadin, antara Asperindo juga anggotanya untuk bagaimana barang ini bisa terekspor sana, dan itu udah jalan, selama ini sudah jalan. Pak, untuk komoditas tertentu yang sekiranya penanganannya khusus, misalnya kayak untuk produk-produk perikanan, itu kan infrastrukturnya berbeda itu. Betul. Apa ada pendekatan khusus? Kalau itu apa ya? Itu memang harus unik sih. Contohnya adalah produk perikanan. Ini kan harus atau frozen food misalnya. Ya, itu kan kalau untuk domestik nggak ada masalah kan gitu. Begitu kita bicaranya ke ekspor, nah ini kan harus ada kemasan yang khusus karena waktunya, terus produknya sendiri di sana nanti harus ada pembelinya. Nah, ini kan kita lewat Kadin nanti harapan kami adalah kalau dan itu udah jalan, saya yakin mendatangkan buyer dari luar negeri untuk ke Indonesia. Dari sana nanti ada bayarnya. Nah, dari pihak Asperindo inilah anggotanya yang ngirim barangnya ke sana gitu. Selama ini kan seperti itu. Itu produk-produknya seperti itu. Nah, untuk barang-barang tertentu yang mungkin penanganan khusus, Pak, ya kayak misal frozen food, barang-barang yang sekiranya. Betul, itu yang masih masih sangat minim sekali, khususnya di masyarakat pemilik barangnya, karena mereka rata-rata belum tahu. Nah, tugas daripada kita selama ini dari Asperindo maupun nanti lewat Kadin ini, kita akan coba untuk masuk ke sana memberikan edukasi ke para pengusaha yang punya produk tersebut, bagaimana cara mengemas supaya barang ini aman, ya, termasuk bagaimana menarik. Ini yang sulitnya kan menariknya ini, mengemas barang supaya menarik akhirnya dibeli oleh masyarakat, itu kan yang susah. Kalau mengemasnya saya kira nggak terlalu sulit sih, tinggal diedukasi aja.
di luar dari jaringan, armada, infrastruktur lain yang perlu disiapkan nggak, Pak? Sekarang kan ada tren kayak pergudangan yang modern gitu. Iya. Anggota kami udah banyak, pergudangan udah siap. Sebenarnya pergudangan yang sudah ada udah nyebar di semua wilayah sih, udah siap semua. Jadi selama ini udah jalan. Ya selama ini infrastruktur itu udah bagus, terutama tol juga udah sekarang udah nyaman kan, bisa Jakarta Surabaya bisa satu malam gitu. Itu tuh menekan biaya kos logistiknya juga, termasuk biaya kos terhadap nilai barang gitu. Jadi akan disiapkan hub-hub di tiap daerah untuk bisa konsolidasi barang. Sudah ada. Dari anggota Asperindo sih udah siap. Ya untuk konsolidasi seperti itu udah siap, tinggal barangnya saja gitu. Oke. Di mana saja itu Pak yang udah siap? Di semua wilayah. Kita ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Makassar, ada di Ambon ada gitu. Karena anggotanya kan hampir nyebar ke seluruh wilayah kan. Semua kabupaten kan sudah ada. Baik, terakhir Pak Budi, next setelah pertemuan hari ini apa yang akan dilakukan teman-teman Kadin? Kalau dari kompartemen ini adalah nanti kita akan coba membuat event. Yang pertama itu membuat event dulu di satu lokasi. Jadi kita akan mengedukasi khususnya UMKM di satu lokasi tersebut, bagaimana caranya produk dia ini laku. Gitu. Itu yang paling utama kan, diajarin mereka bagaimana nanti memasarkannya, bagaimana mengemasnya, bagaimana memasukkan marketplace-nya, mengedukasi bagaimana nanti cara mengirim yang aman dan lain-lain. Itu yang utama itu dulu. Nanti setelah dibuatkan event di satu lokasi sebagai percontohan, nanti akan menyebar ke semua wilayah. Gitu. Katakanlah akan diadakan di Banten, nanti setelah itu diadakan di mana, katakanlah di Bogor, di daerah-daerah mana yang memang udah siap di komunitas-komunitas yang ada. Jadi kita lewat komunitas, lewat UMKM yang ada di daerah, maupun lewat yang jaringan-jaringan yang kita miliki. Gitu. Jadi seperti itu sih. Semoga berjalan lancar Pak. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih. Salam sehat Pak. Amin. Ya baik, kali ini saya bersama Bapak Teguh Siswanto, mewakili Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak. Ya. Di Kadin sebagai apa? Saya di Kadin sebagai Wakil Ketua Komite Pengembangan Infrastruktur Kurir, Logistik, dan E-commerce. Itu cakupannya apa Pak, job desk-nya? Tentang job desk untuk di komite saya, terutama di bidang saya ya. Jadi penyediaan infrastruktur untuk bagaimana terkait dengan kurir, logistik, dan e-commerce gitu. Jadi infrastrukturnya. Menarik Pak. Untuk malam ini kan dari Kadin kan mengumpulkan banyak teman-teman UMKM seluruh Indonesia ya Pak. Ya. Agenda utama yang diinginkan apa Pak? Jadi begini, temanya adalah ekonomi kerakyatan berbasis budaya. Oke. Ya, jadi kalau kita perhatikan salah satu penopang ekonomi kita adalah sebenarnya industri IKM maupun UKM. Nah, yang kita rasakan, jadi Kadin Indonesia ini kita mencoba untuk benar-benar down to earth, jadi bottom up gitu. Bottom up dalam arti kita menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi kita menggali potensi-potensi apa saja yang ada di daerah, terutama terkait dengan industri kecil, menengah, maupun usaha kecil menengah. Nah itu, jadi IKM, UKM, UMKM. Nah itu yang kita gali, karena banyak sekali potensi-potensi di daerah yang saya rasa kurang begitu optimal istilahnya dimasifkan gitu. Kita lihat ada, kalau kita bicara kopi aja, kopi itu istilahnya kopi gayo dari Aceh. Cuman kita nih hari ini lebih seneng kayak bicara kopi-kopi yang bukan daerah gitu. Ada lagi kopi macam-macam lah itu. Nah, jadi hari ini memang kita kumpulkan teman-teman dari Aceh, kemudian pelaku-pelaku usaha ya dari Aceh, kemudian dari dengan produknya kopi, dengan minyak serai itu, kemudian yang kedua dengan teman-teman di Baduy, Banten,
Itu dan industri kreatifnya termasuk ikat kepala, industri tenun, industri kreatif lainnya segala macam. Kemudian dari Kuningan, kemudian dari Malang, dari Purbalingga dengan industri wisatanya dan macam-macam sampai dengan dari Gorontalo juga. Jadi ini prototipe sebenarnya teman-teman di daerah itu punya potensi apa yang bagaimana Kadin bisa ikut berkontribusi untuk mengoptimalkan UKM di daerah. Nah itu, jadi kita coba berkolaborasi benar-benar dengan pelaku usahanya langsung gitu di bawah. Nah, itu, jadi tujuannya mereka ini yang nggak punya, yang punya usaha, bagaimana usahanya lebih optimal lagi dengan memanfaatkan teknologi. Ya, karena kan banyak sekali yang belum melek teknologi atau baru teknologi ini belum begitu dikenal. Nah itu, karena mereka hanya memproduksi barangnya di wilayahnya dia, menjualnya hanya di wilayahnya dia saja, nggak ada saling silang nih, gitu. Jadi industri kreatif itu diharapkan bukan hanya bicara di wilayahnya saja. Artinya kalau bicara madu di Baduy di Banten, hanya di Banten saja, enggak. Jualnya bisa gimana caranya madu itu bisa dijual ke Sulawesi. Begitupun produk yang dari Papua bagaimana bisa dijual Jawa. Jadi artinya apa? Transaksional industri kreatifnya ini jalan. Dari sana pemerataan ekonomi diharapkan bisa lebih optimal lagi gitu. Itu. Nah, kenapa berbasis budaya? Karena keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa kita ini sangat-sangat banyak. Jadi inilah bagaimana budaya bisa berkontribusi terhadap ekonomi kerakyatan Indonesia. Itu yang paling penting. Artinya produk-produk yang difokuskan benar-benar yang punya nilai budaya gitu Pak ya? Yang punya kearifan lokal atau? Kearifan lokal, setuju. Artinya kearifan lokal masing-masing wilayahnya tadi. Produk itu bukan hanya barang. Ada barang, ada sumber daya alam yang dimiliki. Contoh, saya sebut saja kalau kita bicara ke Purbalingga, mungkin sedikit orang yang tahu di Purbalingga itu ada namanya Curug Sumba. Itu indah sekali, Curug Sumba itu indah sekali. Cuman yang tahu Curug Sumba hanya orang-orang di sekecamatan itu saja, bahkan orang Purbalingga sendiri nggak tahu. Gitu. Jadi kita ini pengen bagaimana aset sumber daya alam yang dimiliki wilayah itu dikenal secara masif. Di Kuningan pun sama. Di Kuningan pasca dibentuknya Jalan Cipali, artinya orang tadinya alternatif hanya tahu satu titik aja kalau kita bicara Puncak, Bandung, Ama, itu aja kalau orang-orang Jakarta mau traveling. Kenapa nggak coba juga sekali-kali main ke Kuningan? Di sana banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang baik dan itu akan mendukung daya tumbuh ekonomi. Dengan apa? Kalau kita bicara yang namanya industri produk atau industri barangnya, entah jajanan, entah kopi tadi dari Aceh segala macam, dengan adanya tempat-tempat pariwisata yang ada, masuk ke sana, dipasarkan di sana, saling silang produk. Nah itu, selain menumbuhkan produk-produk asalnya sendiri. Jadi tujuan kita sebenarnya dari Kadin Indonesia, bagaimana kita juga mengoptimalkan itu dan kita coba untuk membuat satu barometer contoh. Let's say lah, kita nggak usah bicara terlalu muluk-muluk ada masif seperti apa. Kita ambil contoh 5-7 titik destinasi wisata yang coba nanti wisata maupun produk UKM ya, yang nanti bagaimana ini bisa jadi barometer nasional. Itu ya, itu contohnya. Kemudian kalau saya sampaikan lagi, menariknya begini. Saya ambil contoh lagi di Malang. Di Malang itu ada namanya pesantren rakyat. Pesantren rakyat itu di sana santrinya itu nggak bayar. Nah, jadi mereka nuntut ilmu, kemudian mereka diajarkan berwirausaha. Artinya ada unsur IKM-nya di sana. Mereka diajarkan berternak lele, gimana bertani, gimana dia memelihara sapi perah, sapi daging segala macam, hingga industrinya tadi di pesantren tadi bisa dijual keluar, uangnya tadi buat hidupin pesantren. Jadi artinya apa? Santri belajar di sana fokus, nggak usah mikirin biaya apa segala macam, nggak usah mikirin makan atau segala macam.
semua kebutuhannya sudah dicukupi sama pesantren. Melalui apa? Melalui industri yang mereka create sendiri gitu. Setelah mereka lulus, mereka sudah bukan hanya siap sebagai orang yang memiliki ilmu agama, ilmu pendidikan formal non formal, mereka juga siap untuk jadi pengusaha. Dan ini salah satu jalan keluar bagaimana mengurangi tingkat pengangguran. Nah itu sebenarnya salah satu contohnya. Kalau saja hal ini bisa masif dan bisa tularkan di seluruh Indonesia, saya rasa akan luar biasa. Industri IKM benar-benar bisa menopang ekonomi di bangsa ini. Nah itu sebenarnya harapannya. Dari diskusi tadi yang saya tangkap kan sisi lemah IKM yang ada itu kan dari sisi marketing sama sisi logistik, Pak. Ya. Maka itu jadi pertimbangan mungkin Kadin menggandeng B-Market sama SAP Express ini. Jadi gini sebenarnya, kenapa marketing masalah penjualan, kemudian bicara lagi, kita bahas satu-satu tentang marketing masalah penjualan, kemudian masalah distribusinya. Mengenai masalah penjualan, saat ini yang saya terangkan tadi banyak sekali yang masih belum melek teknologi, nggak ngerti gimana caranya. Nah kita rangkul mana anggota Kadin yang mereka juga punya produk digital marketplace. Ayo, kenapa nggak memanfaatkan anggota Kadin juga untuk memaksimalkan itu gitu. Kemudian kebetulan saya ada di perhubungan di Kadin juga di perhubungan. Transportasi, logistik, kita ajarin juga gimana caranya bikin hub-hub logistik, gimana caranya distribusi yang murah gitu. Kan kalau selama ini contoh, kalau kita ngomong Blitar dengan industri telurnya, ya mereka ini kalau telurnya adanya cuma satu kol diesel, ya dibawa satu kol diesel, engkel 2 ton ke Jakarta. Kemudian bawa lagi pakai kol diesel ke Jakarta lagi. Kenapa nggak pakai moda transportasi yang lebih baik? Artinya kenapa nggak? Kalau memang ngirimnya satu pengiriman bisa 10 ton katakanlah, kenapa nggak pakai moda transportasi yang lebih besar lagi? Ini nggak mereka paham. Artinya mengurangi ongkos logistik dan notabene akhirnya menekan harganya juga bisa bersaing. Itu teman-teman yang nggak paham di daerah tentang pentingnya logistik dan distribusi. Nah itu yang kita mau kita tularkan. Artinya kita di perhubungan juga ikut andil. Sisi harga dari UMKM itu juga dipengaruhi oleh ongkos logistik. Gimana ongkos logistik yang mahal menjadi murah. Akhirnya harga barang yang dijual UKM ini juga bisa punya daya saing gitu. Itu korelasinya, Mas. Jadi terkait dengan B-Market tadi atau mungkin dari teman-teman dari SAP Express itu kan anggota-anggota kita juga di Kadin juga. Ya udah, kita saling memberikan manfaat di situ. Gitu. Tapi dari hitungan Kadin sendiri ada berapa IKM atau UMKM yang belum dioptimalkan gitu, Pak? Kita lagi pelajari itu, kan data validnya kita belum mungkin yang karena saya di perhubungan, data yang punya itu mungkin di komite UMKM gitu. Jadi kita akan antarkan ini ke teman-teman di komite yang memang pas gitu. Jadi saya pribadi dan teman-teman di komite saya dari Profesor Nofrisel, Pak Budi, Pak Romel, Pak Doni, itu bagaimana, karena kita yang nangkap ini, kita coba kemarin, nanti kita coba koordinasikan dengan tim yang terkait di Kadin. Dari pengalaman Pak Teguh kan ini juga sebagai ketua organisasi wadah yang berbasis budaya, Pak ya, dan sering bersentuhan dengan orang-orang budaya lah di daerah, mungkin Sultanan gitu. Apa yang Pak Teguh dapatkan di sana? Maksudnya potensi-potensi mungkin IKM yang Pak Teguh dapatkan apa, Pak? Dan bisa dioptimalkan gitu? Saya ini, teman-teman di daerah ini, contoh lah, saya kalau di Banten, saya juga sebagai ketua umum di Padepokan Maung Gunung Karang. Di Jawa Timur, saya juga sebagai ketua Majelis Silaturahmi Nusantara. Kemudian di Pagar Nusa, di Purbalingga, saya juga Dewan Pembina juga. Di Jakarta, di Bangul, banyak, Mas. Artinya teman-teman ini punya industri
kecil maupun usaha kecil yang mereka juga sebenarnya pengen seperti yang lain-lain bisa go internasional. Hari ini kan sebenarnya kalau kita bicara ekspor nggak harus satu kontainer. Siap. Hari ini kalau ekspor pun even toh cuman 2, 3, 5 piece juga kita bisa ekspor. Contoh ini yang dari Jawa Timur. Dari Kuningan. Jadi ini pun satu pieces pun sebenarnya bisa ekspor. Cuman kan teman-teman ini nggak ngerti caranya gimana. Mereka itu gaulnya ya di lingkup itu aja. Nah maksud saya teman-teman yang punya kapasitas di sini dalam hal ini teman-teman di Kadin Indonesia maupun asosiasi-asosiasi lain, saya sebut APIKI, Asosiasi Pengusaha IKM Indonesia, ini bisa memberikan pembelajaran ke teman-teman bahwa sebenarnya ekspor itu gampang. Poinnya adalah perluasan market gitu. Yang tadi kalau misalnya jual kain begini hanya di Kuningan saja atau di Cirebon saja misalnya, ini bisa jual juga kemana? Bisa jual ke Jawa Timur, bisa jual ke Palembang, dan juga bisa jual ke luar negeri. Lewat mana? Kita banyak diaspora yang tinggal di luar negeri banyak sekali gitu. Kita bisa sebenarnya. Nah, kenapa Kadin? Harapannya di Kadin ini kita bisa mengkawinkan dengan apa? Teman-teman diaspora yang di luar negeri, kedutaan-kedutaan di luar negeri, itu berkolaborasi dengan kementerian. Maka ini harus jadi satu ekosistem. Nggak bisa berdiri sendiri. Pemerintah juga nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa gitu. Nah, ini harus ditopang. Semua unsur harus masuk di sini, dari unsur asosiasi, dari unsur pemerintah, dari unsur pemerintah pusat maupun daerah, dari unsur pelaku usahanya, dan didukung dengan apa? Dengan organisasi adat budaya yang ada gitu. Kalau kita bicara adat budaya yang ada, sebut aja ada MAKN, Majelis Adat Keraton Nusantara. Menurut mereka ini dituakan juga di daerahnya masing-masing. Kenapa nggak mau berkolaborasi dengan mereka? Ayo kolaborasi. Yang kalau kita bicara di Cirebon ada Keraton Kasepuhan, ada Keraton Kanoman, ada Keraton Kacirebonan. Kolaborasi dengan mereka gitu. Kolaborasi dengan mereka. Ayo bagaimana mengangkat potensi wilayahmu gitu. Yang paham wilayah suatu tempat adalah orang tempat itu sendiri. Yang paham wilayah suatu daerah adalah orang daerah itu sendiri kan gitu. Kolaborasi dengan mereka gitu. Dan inilah salah satu yang kita gagas sebenarnya dengan kawan-kawan, bagaimana mengoptimalkan pasar yang ada melalui keanekaragaman budaya. Nah itulah makanya saya sebut ini istilah saya pribadi namanya optimalisasi ekonomi kerakyatan berbasis budaya gitu. Nah itu yang penting. Jadi istilahnya yang sudah punya usaha kecil bagaimana dioptimalkan. Yang belum punya usaha tadi mereka ini diajarkan gitu. Diajarkan artinya apa? Contoh ya, saya punya pikiran liar begini. Hari ini tempat-tempat industri makin bertambah gitu. Kalau orang bikin produk, katakanlah produk tas misalnya, di sana ada satu bagian packagingnya yang harus dimasukin ke kardus apa segala macam. Itu ada satu departemen khusus atau satu bagian khusus gitu. Kenapa nggak dibawa aja? Ayo pesantren mana yang mau? Atau SMA mana yang mau? Ayo bawa ke sana. QC-nya dari pabrik tadi datang ke sana, ngawasin prosesnya tadi. Nah dari sana otomatis apa? Tenaga kerja juga nggak terlalu banyak diserap oleh pengusaha gitu. Artinya apa? Bisa ada di sana minimalisir OPEX perusahaan. Kedua, tempat tadi menghasilkan apa? Menghasilkan produksi satu barang, notabene mereka dapat income juga gitu. Nah, setelah mereka dapat income, mereka juga bisa mandiri tempatnya. Ini yang menurut saya sebenarnya nggak akan ada perpindahan penduduk dari desa kota yang terlalu berlebihan. Contoh, misalnya kita bicara UMR Jakarta sudah berapa? Urbanisasi gitu Pak? Bener. Jakarta sudah berapa UMR-nya? Total penduduknya berapa? Orang di daerah datang ke Jakarta rame-rame, iya kan? Tujuannya apa? Biar kerja, jadi baru pabrik, jadi apa segala macam. Nah, industri di pabrik tadi, kenapa nggak digeser? Kamu bikin barangnya A, di sini melewati proses packagingnya. Notabene cuma masukin barang, misalnya ke packingnya segala macam. Ya potongan ini bawalah ke mana? Daerah mana? Oh, katakanlah misalnya Purbalingga atau daerah Malang, bawa ke sana, gitu, bawa ke sana. Kamu bikin ya, taruh orang satu pabrik situ untuk apa? Jadi QC-nya, awasin apa segala macam. Udah produknya sesuai segala macam, tinggal itu. Ongkos logistiknya lebih kecil daripada dia harus bayar gaji. Gitu. Nah
ini terobosan-terobosan baru yang kayak gini ini sebetulnya harusnya mulai digagas, artinya bagaimana melakukan pemerataan ekonomi gitu. Pemerataan ekonomi bukan harus bikin pabrik di tempat itu, bukan gitu. Pak, dari Pak Teguh sampaikan kan ada dua potensi, Pak, domestik dan ekspor. Yang jadi fokus jangka pendek apa? Yang mana, Pak? Domestik atau ekspor? Jangka pendek, domestik. Jangka pendek ya. Tapi dua-duanya tetap harus jalan. Kenapa sih harus jalan? Sekarang gini ya, kita ambil contoh. Barang-barang produk dari Cina datang ke Indonesia. Banyak kapal, kontainer banyak. Pulangnya isinya gimana? Seimbang nggak? Harus masuk barang masuk, kontainer masuk ke Indonesia, mau dengan kontainer keluar Indonesia. Seimbang nggak? Nah, barang dari Cina, kontainer Cina masuk ke Indonesia, daripada kontainer Cina dari Indonesia ke Cina, itu imbang nggak? Kalau nggak imbang, manfaatin, saya bilang. Manfaatin produk apa yang dari sini bisa dijual ke Cina, memanfaatkan tadi kontainer-kontainer yang enggak yang kosong lah, yang apalah, itu manfaatin gitu. Jadi dari sana harga pengiriman juga lebih murah. Ya, harusnya kita juga bisa bersaing gitu. Ke Eropa, ke Amerika gitu. Kita banyak produksi rempah-rempah, banyak penghasil petani rempah-rempah. Banyak lagi kalau kita bicara areng, dibuat sisa, dibuat apa segala macam. Kenapa nggak dimaksimalin ke sana? Gitu? Gara-gara apa? Nah, yang satu-satunya bisa mengoptimalkan adalah teknologi. Jadi harapannya tadi berkolaborasi dengan teknologi, dengan siapa lagi namanya tadi, dengan B-Market, dengan SAP Express, atau dengan kawan-kawan yang lain, memanfaatkan asosiasi lain, kolaborasi. Truknya pakai Aptrindo lah, teman-teman di Aptrindo lah, forwardingnya pakai teman-teman di Alfi lah, gitu. Ada teman-teman Indonesia Logistic Community, banyak lah sebenarnya, bisa dioptimalkan ini. Nah, itu aja sebenarnya. Titik-titiknya sudah ada, hanya tinggal kita ngerangkai puzzle-nya ini sebenarnya. Itu yang paling penting. Siapa yang harus bergerak ini? Ya kita ini. Kapan mulai? Secepatnya, hari ini kita mulai gitu. Terakhir, Pak, apa yang dilakukan Kadin ini kan tidak bisa sendiri, Pak. Maksudnya harus kolaborasi. Betul. Dan untuk di basis-basis daerah itu kan motornya juga pemerintah daerah. Apakah nanti dari Kadin juga akan melakukan safari entah di bupati atau gubernur gitu? Gini Mas, jangan hanya bicara motornya adalah pemerintah daerah, enggak. Kalau kita merasa kita memajukan di semua, motornya itu kita semua gitu. Nah, semua harus merasa jadi motor gitu. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, akankah melakukan safari? Pasti. Makanya kenapa kita hari ini tadi undang beberapa daerah, kita akan jadikan barometer tadi. Gitu. Benar-benar touchdown-nya seperti apa. Apalagi ini kan sebenarnya akan sesuai dengan program G20 juga gitu. Jadi kita akan memang pastikan kita akan roadshow juga ke daerah-daerah, lebih touchdown ke bawah, lebih down to earth gitu. Jadi bukan hanya kita bicara paparan di tempat seminar, bukan hanya kita bicara tentang seremonial saja, tapi kita lebih bicara aksi gitu. Nah, inilah di kepemerintahan baru di Pak Arsyad Rashid ini kita lebih kerja gitu. Jadi artinya kita lebih down to earth, kita lebih ke bawah, bagaimana kita lihat langsung, tahu langsung, dan kita aksi langsung gitu. Jadi kita bikin aksi daripada hanya seremonial. Baik. Itu seremonial penting, tapi aksi lebih penting. Baik, terima kasih Pak Teguh. Semoga mimpi besar Kadin terhadap UMKM ini bisa terwujud. Amin. Bismillah, amin. Ya, terima kasih Pak Teguh. Terima kasih, Mas. Salam sehat, Pak.